Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Lestari, mahasiswa Universitas Cyber Asia dengan prodi akuntansi PJJS 1, NIM 2503001020891. Izin menjelaskan jawaban ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1. Bagaimana berikut? Untuk soal pertama, CPMK-nya, mahasiswa mampu memahami konsep transaksi persediaan perpecahan. Berikut adalah soalnya. Mahasiswa diminta untuk yang pertama, give all consolidation entries needed to prepare a full set of consolidation financial statement at December 3120x4 for Palpatine and Kylo. Dan yang kedua, prepare the three-part consolidation worksheet for Palpatine and Kylo on December 3120x4. Terus jawabannya, yang pertama saya akan melakukan akumulasi atas akun-akun dari Palpatine and Kylo Company sebagai berikut. Terus akuisisi. Palpatine mengakuisisi 80% saham Kylo pada 1 Januari 20S3 dengan harga $400.000. Pada tanggal akuisisi, modal saham Kylo sebesar $200.000 dan return earning sebesar $175.000, sehingga total nilai buku aset bersihnya sebesar $375.000. Nilai wajar perusahaan secara keseluruhan sebesar $500.000 yang berasal dari investasi induk sebesar $400.000 dan nilai wajar NCI sebesar $100.000. Selanjutnya, differential information. Sesuai nilai equipment sebesar $60.000 memiliki umur 5 tahun sehingga amortisasi tahunannya sebesar $12.000. Untuk patent, sesuai nilai wajarnya sebesar $45.000 dengan umur manfaat 10 tahun sehingga amortisasi tahunannya sebesar $4.500. Dari perhitungan tersebut, diperoleh diferensial yang dialokasikan ke kebun sebesar $60.000 dan patent sebesar $45 sehingga goodwill yang dihasilkan sebesar $20.000. Perhitungan laba Kylo atau Kylo net income calculation. Berdasarkan trial balance, laba bersih Kylo dihitung dari penjualan sebesar $125.000, dikurangi COG sebesar $85.000, dikurangi depreciation expense sebesar $20.000, dan dikurangi interest expense sebesar $50.000, sehingga laba bersihnya atau net income-nya sebesar $15.000. Lanjutkan analisis transaksi antar perusahaan. Transaksi pertama berasal dari tahun 20X3, yaitu penjualan persediaan dari Kylo kepada Palpatine sebesar $60.000 dengan harga pokok $60.000 sehingga terdapat laba sebesar $16.000 yang belum direalisasi. Kemudian pada tahun 20X4, Kylo menjual persediaan dengan harga $70 dengan harga pokok sebesar $75.000 sehingga menghasilkan laba $45.000. Pada akhir tahun masih terdapat persediaan sebesar $40.000 sehingga laba belum transaksi yang harus dieliminasi sebesar $15.000. Selain itu terdapat transaksi downstream dari Palpatine kepada Kylo sebesar $17.500 dengan harga pokok $8.750. Pada akhir periode masih tersisa persediaan sebesar $7.500 sehingga laba belum terrealisasi sebesar $3.750. Selanjutnya adalah menjawab soal all consolidation entries needed to prepare a full set of consolidation financial statement at December 31/2004 for Palpatine and Kylo. Atau general eliminasi dari seluruh perhitungan yang sudah dibuat. Yang pertama yaitu basic consolidation entry untuk menghapus akun investasi dan ekuitas anak perusahaan. Selanjutnya ada amortized excess value entry untuk mencatat amortisasi diferensial. Selanjutnya ada differential reliquefaction entry untuk mengakui equipment, patents, dan goodwill berdasarkan nilai wajarnya. Selanjutnya ada referral of last year deferral untuk membalik laba persediaan yang tanggungan pada tahun sebelumnya. Selanjutnya ada deferral of this year unrealized profit untuk menghapus laba belum terrealisasi dan dalam persediaan tahun berjalan. Seperti ini, telah di layar. Selanjutnya untuk three-part worksheet consolidation for 20X4. Pada worksheet konsolidasi, akun investment in Kellogg Company dieliminasi sepenuhnya. Laba antar perusahaan dihapus, persediaan disesuaikan sebesar $18.750 dan goodwill sebesar $20.000 tetap diakui. Hasil akhirnya menunjukkan bahwa laporan konsolidasi telah mencerminkan Palpatine dan Kellogg sebagai satu entitas ekonomi sesuai konsep konsolidasi. Sebagai berikut.
Selanjutnya untuk soal nomor 2, pertanyaannya adalah mahasiswa mampu memahami konsep transfer antar perusahaan atau aset tidak lancar. Ini adalah soalnya dengan akun seperti ini. Mahasiswa diminta untuk yang pertama, calculate the intercompany transaction gain for both land and equipment transaction. Yang kedua, prepare the equity methods recorded by Raja Dermawan for 2030. Yang ketiga, make all elimination entries required for the preparation of 2030 consolidated financial statement. Dan yang terakhir, prepare a three-part worksheet for 20 yang setuju in a good form. Jawabannya, untuk yang pertama atau intercompany transaction gain for both land and equipment transaction. Yang pertama adalah perhitungan keuntungan transaksi tanah. Hasil pertama adalah penjualan tanah dari Raja Dermawan kepada Jan Rokok pada tanggal 31 Maret 2030. Harga pokok tanah sebesar $50 dan dijual dengan harga $60 sehingga diperoleh keuntungan sebesar $10.000. Karena tanah masih dimiliki dalam grup perusahaan, keuntungan tersebut dianggap belum terrealisasi dan harus dieliminasi dalam konsolidasi. Selanjutnya adalah perhitungan keuntungan transaksi peralatan. Nasi kedua adalah penjualan equipment dari Jan Rokok kepada Jan Dermawan pada tanggal 30 Desember 2029. Peralatan tersebut dibeli dengan harga $150.000 pada tahun 2025 dan memiliki umur manfaat 15 tahun. Penyusutan tahunan sebesar $10.000 sehingga selama 5 tahun akumulasi penyusutan mencapai $50.000. Nilai buku perawatan pada saat transfer menjadi $100.000. Peralatan tersebut dijual dengan harga $150.000 sehingga menghasilkan keuntungan sebesar $20.000. Karena sudah umur manfaat 10 tahun, maka keuntungan yang harus diamortisasi sebesar $2.000 per tahun. Perhitungan adalah sebagai berikut. Selanjutnya itu equity method seconded by Raja Dermawan for 2030. Pertama adalah perhitungan net income Jan Rokok. Penjualan sebesar $150.000 dikurangi COGS sebesar $80.000, beban penjualan sebesar $15.000, dan beban lainnya sebesar $10.000. Sehingga menghasilkan laba bersih atau net income sebesar $45.000. Kemudian dilakukan penyesuaian atas keuntungan tanah. Bagian laba yang menjadi hak Raja Dermawan adalah 70% atau sebesar $3.500.000. Untuk penyesuaian atas keuntungan tanah yang belum transaksi sebesar $10.000 dan transaksi keuntungan peralatan sebesar $1.400. Dengan demikian saldo income from General Hawk menjadi $3.500.000 dikurangi $10.000 ditambah $1.400 sama dengan $22.900. Nah, ini sesuai dengan saldo akun income from General Hawk pada trial balance. Selanjutnya adalah pencatatan jurnal Raja Dermawan pada tahun 2030. Yang pertama, pengakuan laba sebesar $31.500 atau sebesar seperti ini. Selanjutnya adalah catatan dividen sebesar $24.500 seperti ini. Selanjutnya adalah penangguhan laba atas penjualan tanah sebesar $10.000. Dan terakhir adalah pengakuan transaksi laba peralatan sebesar $1.400. Yang soal ketiga, all the elimination entries required for the preparation of the 2030 consolidated financial statement adalah seperti ini. Pertama, persamaan ekuitas awal tahun pada 1 Januari 2030. Persebaran sebesar $378.000 dan persediaan CI sebesar $162.000. Selanjutnya, eliminasi transaksi aset antar perusahaan. Dibuat jurnal eliminasi konsolidasi yang terdiri atas yang pertama basic consolidation entry untuk menghapus investasi dan ekuitas atas perusahaan, eliminasi gain on sale of land sebesar 10.000, eliminasi transfer equipment tahun 2009, penyesuaian penyusutan sebesar $2.000. Selanjutnya itu three-part worksheet consolidation for Raja Dermawan dan Jan Rokok. Pada worksheet konsolidasi, seluruh akun investasi dieliminasi. Gain atas penjualan tanah juga dihapus karena belum realisasi dari sudut pandang grup. Nah, tanah dikembalikan ke harga perolehan awal dan equipment disesuaikan
agar mencerminkan nilai buku yang benar setelah seluruh eliminasi dilakukan. Laporan keuangan konsolidasi menunjukkan posisi keuangan grup secara wajar seolah-olah transaksi antar perusahaan tersebut tidak pernah terjadi. Seperti ini, three-part consolidation worksheet-nya. Demikian presentasi penjelasan jawaban ujian akhir semester mata kuliah akuntansi keuangan lanjutan 1 yang dapat saya berikan. Mohon maaf